Pak Dimas, ini menarik sekali ya melihat adanya pemangkasan peringkat ini. Apakah Ya. ini juga mempengaruhi perspektif investor global terhadap aset-aset keuangan di dalam negeri? Oke, tentu ada resiko ya untuk beberapa kelas investor, beberapa pihak dari manajer investasi misalnya untuk secara kewajiban kebijakan investasi mereka harus merubah weighting mereka di Indonesia, pasar saham Indonesia gitu ya. Namun mungkin kita perlu untuk tetap mencermati sebenarnya isi dari research-nya itu seperti apa gitu ya, apa yang istilahnya menjadi dasar, apa yang menjadi masalah mungkin kalau kita boleh bicara mengenai penurunan rating gitu ya. Kita melihat ada sebenarnya masih sangat berpotensi untuk istilahnya dari pemerintah gitu ya, atau kita sebagai pasar modal Indonesia membuktikan bahwa sebenarnya asumsi gitu ya, asumsi atau research yang dibuat yang menjadi dasar dari penurunan rating yang dilakukan oleh Goldman dan juga Morgan Stanley itu mungkin tidak seburuk yang dibayangkan gitu ya. Contohnya sampai sekarang secara resmi gitu ya untuk defisit anggaran juga belum ada perubahan dari pemerintah untuk sepanjang tahun 2025 gitu ya. Kemudian mungkin pemerintah juga masih sangat mungkin untuk melakukan, mungkin bisa disebut counter gitu ya. Counter itu kan normal ya, ada research gitu, itu market mechanism, ada research yang memberatkan, kemudian ada counter dari yang menjadi objek dari research tersebut gitu atau yang bertanggung jawab. Misalnya pemerintah bisa mengatakan kita masih punya reserve gitu ya untuk digunakan, contohnya saldo anggaran lalu gitu ya, tanpa memberatkan APBN. Kemudian di sisi lain kan kita bicara kalau untuk research Goldman itu lebih menekankan terhadap defisit yang kemungkinan naik ke level 2,9%. Mungkin kalau kita bicara level defisitnya ada kemungkinan sama gitu ya. Namun kalau kita bicara dari sisi level GDP-nya, kalau misal kita masih mengingat pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi gitu ya. Jika memang bisa dibuktikan bahwa di tahun 2025 ini bukan dari level defisit yang kita perkecil, namun dari level GDP-nya gitu ya, dari pembaginya. Itu kan artinya levelnya masih bisa berubah gitu ya, atau bahkan masih bisa sama dari asumsi sebelumnya di level 2,5%. Artinya in the end nantinya kita bisa membuktikan gitu ya bahwa sebenarnya kondisi kita secara fundamental itu lebih baik dari yang saat ini banyak mengkhawatirkan. Nah, untuk itu kita melihat dengan kondisi fundamental yang masih baik, saat ini mungkin masih very noisy gitu ya, masih banyak yang terlalu khawatir gitu ya. Ini mungkin adalah saat yang paling penting untuk kita mencermati kembali sebenarnya horizon investment kita itu sepanjang apa, apakah memang terlalu pendek kalau misalnya di instrumen equity gitu ya. Karena sebenarnya opsi-opsi lainnya di pasar keuangan kita masih banyak. Selain dari equity misalnya, kita bisa mencermati di pasar obligasi, kita lihat kondisinya masih fine gitu ya, masih yieldnya masih terjaga bahkan di tengah kondisi pelemahan rupiah yang terjadi gitu ya. Kemudian untuk instrumen-instrumen lain yang lebih defensif lagi juga saat ini masih memberikan imbal hasil yang cukup menarik gitu ya. Sehingga mungkin buat investor yang lebih taktis sebenarnya masih ada beberapa opsi lain yang menurut saya bottom line-nya adalah tidak serta-merta bahwa saat ini kondisi semuanya negatif gitu ya. Masih sangat banyak harapan kalau menurut saya. Baik, tapi di tengah situasi yang tadi Anda katakan masih noisy ini, apakah ini artinya potensi arus dana keluar ini akan semakin tinggi dalam periode ini? Dan terutama untuk investor-investor asing begitu yang juga mungkin saat ini khawatir dan berpindah ke emas. Oke. Saat ini kalau kita bicara foreign investor, memang kita perlu cermati lagi, kita breakdown dalamnya sebenarnya ini investor-investor yang tipenya itu memang trader gitu ya, atau memang ada juga sebagian yang dia memang yakin dengan long term fundamentals kita, ke depannya Indonesia akan dalam posisi yang jauh lebih baik sehingga valuasi saat ini masih menarik gitu ya. Sebenarnya kalau kita cermati kemarin waktu IISG di level 6.300 itu foreign investor justru balik gitu ya. Mereka kembali membeli saham-saham kita yang tadinya tanda kutip mereka sendiri yang underweight gitu kan. Itu kan menurut saya menarik gitu ya, bahwa saat ini dan kadang gitu ya, kadang kita perlu cermati untuk big investors gitu ya. Ini kan kita bicara
one of the largest investment houses, ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan di mana saat mereka melakukan rekomendasi sell, ya kenapa nggak mereka melakukan pembelian kalau misalnya mereka yakin untuk investasi jangka panjang ya di Indonesia gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara untuk saat ini kondisi masih cukup noisy, memang sangat bisa dimengerti untuk investor foreign atau bahkan domestik gitu ya yang tipenya memang trader. Mereka menurut saya bukan istilahnya ini posisi sell kita habiskan alokasi di Indonesia gitu, tapi lebih ke arah mungkin saya bisa beli di harga yang lebih murah gitu ya. Contohnya tadi di saat indeks kita di level 6.300-an, mereka justru beli lagi gitu ya. Atau mungkin dia menunggu, mungkin khusus untuk foreign investor, mereka menunggu rupiah ada di kisaran level yang lebih lemah gitu ya, sehingga kalaupun secara price appreciation nggak terlalu besar, mereka bisa dapat dari apresiasi mata uang gitu ya. Jadi kita perlu cermati lagi di dalamnya, dan saat ini kita masih belum lihat, thankfully gitu ya, masih belum lihat kondisinya itu dalam posisi yang sell all gitu. Ini masih sangat dinamis gitu ya, masih sangat dinamis, dan di beberapa poin gitu ya, bahkan ada strong buy juga terlihat dari foreign sendiri. Baik, lalu seperti apa saat ini psikologis dari investor domestik sendiri begitu melihat kenyataan ini dan adanya potensi arus dana keluar masih akan terus tinggi? Oke, kalau kita bicara investor domestik, gitu, ini menurut saya yang sangat menarik adalah kita masih sangat melihat, gitu ya, kita masih sangat anchoring terhadap pergerakan dari foreign investor. Padahal kalau kita bicara saham ataupun obligasi, gitu ya, itu porsi dari foreign investor sudah turun cukup dalam. Untuk equity mungkin dari kisaran 50% lebih dekat ke 30%. Untuk obligasi itu dari obligasi pemerintah itu turun dari 30% sekarang ke sekitar 14,4 gitu ya. Jadi sebenarnya mereka sudah jauh, foreign investor itu sudah jauh lebih kecil perannya gitu ya, sudah jauh lebih kecil kemampuan untuk menentukan arah pasarnya. Namun tetap harus diakui gitu ya, masih ada istilahnya, oh ini foreign investor lagi jual gede gitu ya, jadinya kita khawatir gitu ya, kita jadinya ikut jualan gitu ya. Padahal kalau kita coba berkaca, memang kalau kita runut ini penurunan foreign investor ini udah terjadi dari zaman COVID gitu ya. Memang ada perbaikan lah kalau kita bicara pre-COVID. Saya ingat waktu itu kalau foreign investor lagi jualan antara di equity atau di bonds market, domestik itu jauh lebih tidak berdaya dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang kita sudah jauh lebih strong gitu ya, untuk domestic investor. Tapi balik lagi gitu ya, mungkin kita masih berkaca dari kondisi zaman dulu. Jadinya di saat ada sentimen negatif dari foreign domestic investors, kita bisa breakdown lagi ya, investor institusional maupun retail itu masih cukup terpengaruh. Padahal kalau kita lihat datanya, sebenarnya porsi mereka sudah roughly setengah ya, baik equity maupun bonds dibandingkan pre-COVID.